Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para lelaki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita tidak menutup auratnya, video-video porno, atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan kalau seandainya memang harus duduk, akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tutbi'in nazratan nazra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika ats-tsaniyah. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya pandangan yang seketika tidak disengaja itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya
kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam hawdhuhu minaz zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa mungkir. Fa zinal 'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan, wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram, maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharapkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman,
Hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina, suci dari masturbasi, suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz firman itu benar. Yang tidak menjaga pandangan bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan ista'malah." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah Anda, jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innakum lata'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda?
Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.